Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal was sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini dengan izin serta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari yang cerah, yang penuh dengan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah sama-sama kita menikmatinya, merasakannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia anugerah yang telah diberikan kepada kita. Karena sampai kapanpun, sebesar apapun usaha upaya yang kita lakukan, kita tidak akan mampu dan bisa untuk menandingi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menandingi karunia nikmat Allah taala yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah taala akan selalu dan tak henti-hentinya dengan anugerah karunia-Nya kepada kita. Walaupun kita tidak bersyukur kepada Allah, sekalipun kita juga bermaksiat kepada Allah, Allah tetap dengan anugerah karunia-Nya kepada kita. Tentunya kita harus tetap dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dan seluruh anugerah karunia yang telah Allah taala berikan kepada kita. Karena bersyukur kepada Allah, termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah adalah kelompok yang paling sedikit, kelompok yang sangat sedikit. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam salah satu firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, ta'lim kita di dalam materi tentang dinul Islam, tentang akidah tentunya yang termasuk di dalamnya yaitu dinul Islam. Setelah kita sudah cukup jauh
sama-sama kita mempelajari, mengkajinya, memahami, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu, poin-poin materi yang sebelumnya yang sudah kita sama-sama pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita buktikan, realisasikan di dalam kehidupan kita, khususnya tentang dinul Islam yang menjadi pokok pondasi awal yang memberikan pembedaan kualitas Islam seseorang ketika dia mengenal Islamnya dengan seutuhnya. Poin yang pertama dan yang utama yang sudah kita pelajari, yaitu ketika kita mengenal Islam, kita tahu mengapa kita beragama Islam, serta juga poin-poin yang lainnya. InsyaAllah pada hari ini kami akan bawakan salah satu tema yang juga berkaitan dengan dinul Islam, yaitu tentang kepribadian seorang muslim atau etika akhlak seorang muslim dan juga tentunya seorang muslimah. Karena ini juga sebagai rangkaian daripada materi yang sebelumnya, yaitu materi yang masuk di dalam materi besar tentang dinul Islam. Mudah-mudahan Islam kita semakin meningkat, semakin berkualitas, bisa menjadi imun, bisa memiliki antibodi, sehingga Islam kita tidak mudah masuk angin. Islam kita tidak mudah terbawa oleh arus iming-iming dan seterusnya. Salah satu poin yang juga harus perlu kita ketahui, bagaimana tentang kepribadian. Bagaimana pribadi seorang muslim sebenarnya? Dalam arti yang lain, apa etika akhlak seorang muslim dan juga seorang muslimah tentunya. Di dalam poin ini kami bagi dalam dua poin yang besar. Yang pertama, bagaimana sih membentuk kepribadian seorang muslim dan seorang muslimah? Bagaimana caranya agar kita bisa masuk di dalam kelompok komunitas yang benar-benar membawa etika muslim, yang benar-benar membawa predikat seorang muslim dan muslimah? Apa kiat yang pertama? Apa langkah yang pertama agar kita bisa benar-benar menjadi seorang muslim yang seutuhnya? Yang kedua, kita nanti akan bahas tentang, yaitu yang menjadi pokok prinsip utama akhlak etika seorang muslim dan muslimah. Poin yang pertama, bagaimana kiatnya di dalam membentuk pribadi, atau bagaimana kita mencetak kader-kader Islam, bagaimana kita mencetak generasi-generasi Islam yang memiliki pribadi muslim, yang memiliki predikat etika akhlak seorang muslim. Yang pertama dan yang paling utama, yaitu dengan belajar atau berilmu atau menuntut ilmu. Ini menjadi kunci dari seluruh kebaikan. Menuntut ilmu menjadi kunci, menjadi modal, menjadi motor dari semua kebaikan. Mustahil seseorang akan bisa menuju sampai kepada target kebaikan dunia dan juga khususnya kebaikan akhirat tanpa melalui ilmu. Dan ilmu di sini yaitu ilmu syar'i tentunya, yang berdasarkan sumbernya dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena tanpa ilmu mustahil seseorang akan bisa mencapai target, akan sampai kepada tujuan, akan mendapatkan yang tepat dan yang benar. Tanpa ilmu, dia bagaikan berada di dalam kegelapan. Tanpa ilmu,
bagaikan dia keder, jalan tidak akan jelas. Tanpa ilmu dia akan selalu mendapatkan kesalahan. Dan yang paling berbahaya, tanpa ilmu seseorang akan beramal dengan amalan yang akan mengantarkan amalnya sia-sia dan bisa sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama dan yang paling utama di dalam membentuk kepribadian, membentuk kader generasi muslim dan muslimah, yaitu untuk setiap muslim untuk membekali dirinya dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu, gak ada habis-habisnya, tidak henti-hentinya. Kita selalu belajar dan seterusnya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan harus kembali kepada salah satu hadis yang kadang-kadang disebutkan, dimasyarakatkan dari pentingnya ilmu, utlubul ilma walau bisin. Gak benar. Ini hadisnya palsu, kagak benar. Nabinya ada di Madinah, kenapa nyuruh umatnya belajar ke Cina? Nggak masuk akal. Tidak benar. Walaupun menuntut ilmu penting, utama, tapi kita juga harus kembali kepada motivasi yang tepat dan yang benar di dalam menuntut ilmu. Seperti juga dikatakan menuntut ilmu dari buayan sampai ke alam kubur. Gak benar, kalau udah mati gak bisa nuntut ilmu. Tetapi kita harus kembali kepada tuntunan, panduan, motivasi yang tepat dan yang benar. Salah satunya yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini panduan, ini motor yang sangat efisien dan sangat tepat, yang akan selalu memberikan kepada kita semangat untuk selalu menuntut ilmu. Barang siapa yang melangkah, yang berjalan, dalam artian bukan harus jalan kaki, boleh berkendaraan, pakai kendaraan apa saja, di dalam menuntut ilmu dan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan, mudahkan, antarkan jalan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi yang luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Siapa di antara kita yang tidak ingin menuju jalan ke surga? Tidak ada. Satu-satunya jalan yang sangat besar peluangnya bagi kita, dan bisa kapan saja, di mana saja, bahkan kadang-kadang gak perlu modal, cuman perlu niat ikhlas untuk menuntut ilmu. Subhanallah, akan diantarkan pelakunya yang menjalankan, yang berada di jalan tersebut, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk pada pagi hari ini, niat kita ikhlas karena Allah dengan satu tujuan, yaitu menuntut ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dibukakan jalan, dimudahkan, dilapangkan, digampangkan jalan kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun juga kadang-kadang ada yang sambil nyelam minum air, gak apa-apa. Nyelam sambil minum air gak apa-apa, yang penting jangan sampai keselak aja. Mudah-mudahan dua-duanya dia bisa dapat, tidak apa-apa. Ini poin yang pertama, menuntut ilmu atau dengan belajar yang tidak ada henti-hentinya. Yang kedua, cara, kiat bagaimana agar bisa membentuk karakter pribadi generasi muslim dan muslimah. Tentunya kita harus membentuk keluarga yang muslim, karena gak mungkin akan ada generasi, ada keturunan tanpa dengan yang namanya melalui keluarga. Di dalam poin ini ada beberapa kiat-kiat, ada beberapa kiat-kiatnya.
Kadang-kadang ada sebagian dari kita yang kurang tepat, dan juga perlu dikembalikan kepada jalur yang benar lagi. Seperti sering misalnya banyak jamaah-jamaah kita, khususnya yang mereka misalnya berangkat umroh, ketika pas ke kebun kurma misalnya, pergi ke tempat penjualan kurma, mayoritas kebanyakan yang dicari kurma muda, pengen dapat keturunan. Astagfirullahaladzim, sedih sekali. Kami berapa kali kami ingatkan dan kami juga sampaikan kalau ini sebenarnya adalah mitos, ini sugesti yang gak benar, bahkan bisa sampai kepada bentuk khurafat, karena sudah terlalu kelewatan banget. Subhanallah, gak ada, tidak ada satupun bukti sampai hari ini secara kultur, secara apapun bentuknya, bahkan termasuk medis, yang namanya kurma muda bisa bikin ngasih keturunan. Gak ada. Yang ngasih keturunan yang pertama nikah dulu. Dengan nikah. Pengen keturunan cari kurma muda. Subhanallah, gak benar, gak ada. Tidak ada ceritanya orang karena gara-gara kurma muda bisa dapat keturunan, gak ada. Mohon untuk jamaah Al-Ihsan dan juga yang lainnya, dan ini juga bisa dimasyarakatkan, disampaikan, gak ada. Bukan karena kurma muda, gak ada. Subhanallah. Karena dari sini juga membuka peluang mereka orang-orang Saudi sendiri akhirnya nyiapin kurma yang hijau setengah mati nyari, padahal mereka sendiri bengong, bingung. Dari mana tuh kabarnya orang Indonesia katanya. Ya Allah, cari kurma muda buat bikin penyuburan lah, keturunan lah, bohong semuanya. Tidak ada, tidak benar. Kalau juga ada yang berhasil, bukan karena kurma muda, tapi karena semangatnya, karena bismillahnya, bukan karena kurma muda. Orang sono yang juga tidur di kebun kurma, banyak anaknya, bukan karena kurma. Nggak ada ceritanya. Subhanallah. Ini yang selalu juga kami ingatkan. Setiap kali kami nyampaikan atau bawa jamaah, kami ingatkan jangan percaya, nggak ada. Akhirnya mereka orang yang istilahnya awalnya benar-benar jualan, akhirnya yang jadi jualan utama kurma muda. Ada yang dikeringkan, ada yang dibungkus plastik, ada yang dikasih cara-caranya seperti ini, dicampur madu. La ilaha illallah. Saya bilang ini gara-gara jamaah juga nih akhirnya. Dia bisa akhirnya bohong jualannya. Setengah mati, ada yang dikering, la haula wala quwata illa billah. Sedih sekali benar. Kami kalau udah ketika menyampaikan di dalam pelaksanaan city tour, selalu kami ingatkan jangan terbawa oleh opini, jangan terbawa oleh yang namanya kabar-kabar nggak jelas. Zaman sekarang kalau masih percaya sama yang seperti gituan, ya Allah, sedih sekali. Karena itu juga kembali kepada kualitas Islam kita. Kalau Islam yang insya Allah sahabat Al-Ihsan semua, Islamnya sudah terupgrade, sudah gak gampang termasuk oleh opini, masuk angin dan yang lainnya. Insya Allah Islamnya sudah berkualitas, Islamnya sudah berdasarkan dasar-dasar yang tepat, yang benar. Dalam artian Islamnya sudah bersumber daripada sumber yang ilmiah, baik yang dari sumber wahyu dan juga dari beberapa penelitian yang benar. Intinya di dalam membentuk karakter seorang muslim, melahirkan generasi-generasi muslim dan muslimah, bagaimana kita untuk membentuk keluarga yang islami, yaitu dengan kiat yang pertama, carilah pasangan-pasangan yang solihah, yang banyak bisa memberikan keturunan. Kemudian keluarga yang islami, dari sana kita akan bisa melahirkan, akan bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang akhirnya akan terbentuk kepribadian-kepribadian yang muslim dan muslimah. Karena kepribadian muslim keluar daripada keluarga yang muslim, yang sudah dibentuk dari awal, yaitu dengan proses-proses yang islami, dengan proses
proses-proses yang islami, dari mulai pembentukan awal, mencari pasangan dengan cara-cara yang islami, bukan dengan pakai biro jasa, bukan dengan pakai jalur-jalur medsos dan juga jalur-jalur yang lainnya, tapi dengan tata cara tuntunan yang ada di dalam agama Islam, yang panduannya semua ada di dalam tuntunan panduan, yaitu pranikah. Tuntunan panduan pranikah yang ada di dalam salah satu lembaga, namanya lembaga prawedding. Di sana semua akan diberikan panduan tuntunan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempersiapkan menuju kepada kehidupan yang baru dengan panduan dan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini poin yang kedua, yaitu bentuk dulu keluarga yang islami, yang insya Allah dari keluarga islami itu akan melahirkan pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kiat yang ketiga untuk bagaimana agar bisa membentuk pribadi-pribadi atau kepribadian yang muslim dan muslimah. Bagi setiap muslim dan muslimah hendaknya dituntut adanya komitmen, konsistensi terhadap etika akhlak-akhlak muslim yang selalu dia pakai, dia sanding, dia gunakan di mana saja, kapan saja. Nanti akan dijelaskan secara khusus tentang akhlak-akhlak kepribadian seorang muslim. Jadi 3 poin ini, 3 poin atau 3 kiat ini menjadi pokok utama. Poin pertama di dalam bagaimana membentuk kepribadian, bagaimana membentuk atau mencetak kader-kader generasi-generasi yang islami, yaitu yang pertama tadi dengan cara belajar, menuntut ilmu, kemudian masuk di dalam dunia berkeluarga, dan yang ketiga dituntut komit, istiqomah, konsisten di dalam akhlak-akhlak, etika-etika seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, yang kembali kepada sifatnya akhlak secara umum, etika secara umum. Karena dituntut setiap muslim dan muslimah untuk kembali kepada al-akhlaqul karimah. Al-akhlaq al-karimah. Al-akhlak, atau mungkin bisa didefinisikan etika, walaupun akhlak tentunya lebih kompleks. Secara bahasa artinya adalah al-khuluq, jamaknya atau pluralnya al-akhlak. Bahasa Indonesianya bisa diartikan budi pekerti atau etika dan yang lainnya. Yang masuk di dalam definisi daripada akhlak ini bisa akhlak-akhlak, etika-etika yang baik yang dinamakan dengan al-akhlaqul karimah, dan juga bisa masuk di dalamnya didefinisikan al-akhlaq as-sayyi'ah, yaitu budi pekerti yang jelek. Dalam satu makna bisa digunakan di dalam dua kategori. Pada dasarnya di dalam akhlak ini dibagi dalam 2 kategori yang sangat besar. Dibagi di dalam 2 kategori yang sangat besar. Yang pertama yaitu berakhlak kepada Allah, termasuk di dalamnya berakhlak kepada Rasul. Kemudian yang kedua, berakhlak di dalam atau terhadap sesama manusia, siapapun mereka manusianya. Akhlak itu di dalam dua kategori besar yang dituntut setiap muslim untuk menjalankan 2 kategori ini. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pada Rasulnya, dan yang kedua berakhlak kepada sesama. Poin 2 atau 2 kategori ini dijelaskan di dalam Al-Quran langsung di dalam awal daripada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Orang-orang mukmin yang memiliki akhlak yang sempurna, yang ada pada dirinya dua kategori yang tadi. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, karena akhlak kepada Allah salah satunya adalah mempercayai, mengimani apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian dia aplikasikan di dalam wa yuqimunas shalah, tunduk patuh dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin atau kategori yang pertama di dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, dan mereka berakhlak terhadap sesama, peduli terhadap sesama, membagi zakat, ngasih sedekah, membantu mereka, dan seterusnya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang dua daripada kategori akhlak. Kemudian di dalam akhlak ini memiliki urgensi yang sangat luar biasa. Akhlak memiliki bobot yang sangat besar, persentasinya, kedudukannya di dalam agama. Bahkan dijadikan tolak ukur dari kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Kalau orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah pengen tahu siapa yang sempurna imannya, dilihat daripada bagaimana akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya orang mukmin imannya adalah mereka-mereka yang paling bagus, yang paling indah budi pekertinya. Subhanallah. Akhlak dijadikan tolak ukur daripada kesempurnaan iman seseorang. Berarti ketika ada orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, akhlaknya di dalam dua kategori tadi, akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama tidak benar, tidak sempurna, berarti imannya belum sempurna. Jadi kalau ada seorang muslim, muslimah misalnya masih tidak menjaga yang namanya sholat berjamaah 5 waktu, tunduk patuhnya tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis akhlaknya tidak akan sempurna. Tapi sebaliknya, ketika seorang muslim, muslimah selalu menjaga tunduk patuhnya, ketaatannya, dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, otomatis akhlaknya akan terpancar dari kepribadiannya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Termasuk seorang muslim dan muslimah yang sudah menunjukkan dirinya sunnah di dalam manhaj yang benar, yang tepat, otomatis akhlaknya sempurna, otomatis akhlaknya akan indah dan bagus. Tidak cukup hanya sebatas dengan penampilan saja, tidak cukup dengan hanya sebatas style saja, tapi harus dibuktikan sebagaimana Allah Ta'ala melalui lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat daripada muka-muka kamu sekalian, badan-badan kamu, tampang-tampang kamu dan semuanya, tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu sekalian. Maknanya apa? Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hatinya. Kemudian koma, belum titik, wa a'malikum, dan amal-amal kamu sekalian. Karena ini yang akan menjadi tolak ukur kesempurnaan daripada iman seseorang, kebersihan hati seseorang, lurusnya hati seseorang, tepatnya hati seseorang, sinkron antara yang di batin dengan yang di luar. Jadi seorang mukmin dan mukminah yang akhlaknya sempurna
adalah pancaran daripada Islam dan imannya yang sudah mulai meningkat. Tapi kalau cuman pakaiannya doang tapi akhlaknya nggak benar, tapi kalau cuman namanya doang muslim dan muslimah tapi akhlaknya masih tidak benar, berarti masih ada yang error, masih ada yang perlu diluruskan, masih ada yang perlu dibenahin dan seterusnya. Karena akhlak luar biasa memiliki urgensi yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu risalah beliau yang paling utama, yang pokok, yang inti, kronologi diutusnya Nabi Muhammad, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringkat kedudukan tingginya mereka-mereka yang memiliki akhlak yang mulia di atas orang-orang yang bangun malam dan berpuasa di siang harinya, karena akhlaknya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, innar rajula la yudrik bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia, Allah akan angkat derajatnya melebihi daripada orang-orang yang bangun malam ketika malam hari dan ketika siang hari dia berpuasa. Subhanallah. Tetapi dengan catatan, akhlak tadi itu benar-benar akhlak yang Islamiyah, akhlak yang datang dari Allah dan Rasulnya, akhlak yang dua kategori tadi. Bukan akhlak itu cium tangan bolak-balik, bukan. Akhlak itu adu pipi misalnya. Akhlak itu nunduk-nunduk jalan di depan orang tua. Bukan itu akhlak, tidak. Itu semuanya kultur. Semuanya kultur, uruf. Walaupun baik, tetapi tidak termasuk kategori akhlak. Apalagi ada beberapa cara-cara yang itu termasuk masih peninggalan kolonial. Kalau jalan depannya guru, jalan depannya Pak Lurah, Pak ini harus nunduk-nunduk, nggak ada. Itu bukan akhlak, bukan. Tidak ada. Kalau salaman bolak-balik cium, ya Allah kasihan. Kalau pas lagi dikasih salaman sama orang yang lagi ingusan, ya Allah sedih banget. Subhanallah, nggak pas. Bukan menjadi akhlak yang inti, tapi akhlak yang utama dan yang paling pokok. Bagaimana dalam dua makna tadi, yaitu berakhlak kepada Allah dengan menjalankan tuntunan, panduannya, perintahnya, dan kepada Rasulnya, kemudian berakhlak kepada sesama. Nanti kita akan bahas secara khusus. Itu yang benar, yang tepat. Karena kadang-kadang ada yang disalah tafsirkan. Kalau nggak nunduk-nunduk jalannya depannya orang, bukan nggak punya akhlak tuh orang. Bukan seperti itu. Akhirnya dampaknya ketika ngelewatin orang lagi sholat pakai nunduk-nunduk juga, salah, nggak benar. Kalau orang lagi sholat nggak boleh dilewatin, nggak boleh diputus sholatnya, dosa besar. Kategorinya dosa. Walaupun dia nunduk-nunduk, sekalipun nunduk-nunduk. Hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan." Paling beratnya di timbangan amal soleh seseorang, tidak ada yang melebihi daripada beratnya akhlak yang mulia. Akhlak, karena apa? Karena akhlak adalah buah, hasil, implementasi daripada keimanan yang mantap, keimanan yang sempurna yang keluar daripada diri seseorang. Ketika seseorang punya akhlak, insya Allah bahkan dikatakan oleh Nabi sebagai bentuk daripada kesempurnaan imannya. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal-amal yang sangat mulia.
Beliau ditanya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Amal yang paling mulia, bahkan dalam riwayat yang lain amal yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah. Yang pertama taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang mulia. Di dalam adab-adab dan etika di dalam agama Islam, kami nanti akan sedikit singkat karena cukup panjang sebenarnya, atau kami globalkan, kami ringkas. Di antaranya yang pertama, di dalam beberapa kategori atau di dalam objek daripada akhlak itu sendiri. Di dalam objek akhlak itu sendiri, yang pertama yaitu akhlak serta beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jelas. Ini poinnya khusus dan mudah-mudahan sudah kami sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu poin tentang ma'rifatullah. Mudah-mudahan sudah disampaikan. Khawatir terlewat, kalau nanti terlewat kita akan susulkan. Ini poin yang pertama, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus yaitu tentang ma'rifatullah. Siapa itu Allah? Sudahkah kita mengenal Allah? Dengan 3 poin di dalamnya yang sangat mendasar. Walaupun nampaknya poin ini biasa-biasa saja, tetapi menjadi tolak ukur daripada kualitas seseorang yang hadir majelis atau tidak, seorang yang berilmu atau tidak, ketika ditanya dengan pertanyaan siapa itu Allah. Sudah dibahas belum di sini? Saya lupa kayaknya. Mudah-mudahan sudah dibahas dalam materi yang lain insyaallah. Sudah ada yang mengenal siapa itu Allah, Pak? Ada yang bisa jawab? Siapa itu Allah? Nampaknya belum disampaikan kali, makanya nggak ada yang jawab begitu kan? Baik, nggak apa-apa, maklum kalau belum nyampe ilmunya, nggak apa-apa, dimaklumkan insyaallah. Tapi kalau yang sudah sampai kemudian ditanya juga nggak tahu, itu nggak bisa ditolerir, berarti nggak lulus. Poin yang pertama yaitu adab kepada Allah, yang ada di dalam poin tentang ma'rifatullah, yang ada di dalamnya 3 poin. Ada 3 poin di dalam ma'rifatullah azza wa jalla. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang berikutnya kami akan bahas khusus tentang ma'rifatullah. Siapa itu Allah sebenarnya? Sehingga kita bisa mengenal seutuhnya. Karena dengan mengenal Allah akan lebih mengangkat kecintaan kita, akan lebih benar-benar memantapkan ibadah kita dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab terhadap Al-Qur'an. Bagaimana nih adab terhadap Al-Qur'an? Yang ketiga, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah dibahas di dalam 2 poin besar. Yang pertama yaitu bagaimana mengaplikasikan cinta kepada Rasul, dan yang kedua mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya sudah dibahas. Kami ingat, kalau 2 ini kami ingat semuanya udah dibahas insyaallah. Enggak perlu ditanya, takutnya nanti enggak ada yang bisa jawab juga, nanti akhirnya enggak hadir majelis taklim lagi. Kemudian yang berikutnya husnudzon saja, insyaallah semuanya nyatet, faham, wallahu a'lam. Yang ketiga atau yang keempat, ini dia yang nanti akan menjadi poin yang akan kami bahas lebih luas nanti, yaitu adab etika terhadap diri sendiri. Gimana adab etika terhadap diri sendiri? Kira-kira bagaimana akhlak kita kepada diri kita? Ada gambaran? Ada yang bisa bantu coba? Biar lebih hidup, majelis biar lebih hidup. Gimana etika terhadap diri sendiri? Seorang muslim dan muslimah wajib berakhlak terhadap dirinya. Ini kembali kepada definisi atau kategori akhlak yang tadi. Jangan berarti akhlak kepada dirinya istilahnya harus nunduk-nunduk atau seterusnya, tidak. Akhlak terhadap dirinya
mengembalikan kepada dua kategori yang tadi, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Jadi ketika seseorang dituntut akhlak terhadap dirinya, berarti dia harus membenahi dirinya, harus menjaga dirinya. Bagaimana agar bisa seutuhnya dirinya itu menjalankan dua kategori daripada akhlak ini. Itu makna daripada etika berakhlak terhadap diri sendiri. Dalam artian bagaimana setiap muslim dan muslimah untuk selalu berusaha tazkiyatun nafs. Tazkiyah an-nafs itu salah satu bentuk, salah satu jalan dengan berakhlak terhadap dirinya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini bentuk akhlak terhadap diri sendiri. Berakhlak kepada diri sendiri. Bagaimana dia selalu menjalankan 3M. Menjalankan 3M. Yang pertama membersihkan, kemudian membina, kemudian menjaga hatinya. Membersihkan dari segala macam bentuk penyakit, hal-hal yang akan merusak hatinya, kemudian mulai dibina, ditingkatkan dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan yang terakhir dijaga dari segala macam virus yang dapat merusak, mengkontaminasi daripada hatinya. Dari 3M tadi, membersihkan, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dijaga, dibina, kemudian yang terakhir adalah dijaga tadi. Ini akhlak yang pertama kepada atau akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu akhlak terhadap sesama. Akhlak terhadap sesama. Tadi kami tidak jelaskan secara khusus atau secara luas, yaitu adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu akhlak kepada Allah atau etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, di dalam bentuk yang ubudiyah, yang tepat, yang benar. Kemudian kita juga kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya poinnya ada di dalam poin tentang ma'rifatullah azza wa jal. Dan adab terhadap Al-Quranul Karim, kita bisa benar-benar mendudukkan Al-Quran dengan kedudukan yang sangat tinggi dari semua bacaan dan kitab yang ada. Dan kita juga dituntut untuk beradab terhadap Al-Quran di dalam membacanya, dalam keadaan berwudu, kalau bisa diusahakan menghadap kiblat, dan juga ketika kita membacanya juga tidak cuman asal-asalan saja, harus juga diikuti dengan merenung, kemudian mentadaburi, dan sampai nanti pada tingkatnya kita menghafal dan memahaminya. Dan jangan Al-Quran itu cuma dikenal ketika di bulan Ramadan saja. Hendaknya kita setiap hari punya selalu yang namanya wirid dengan Al-Quranul Karim. Minimal 1 lembar atau 1 halaman bisa lebih bagus. Karena kalau 1 halaman sehari, insya Allah dalam 5 waktu kita bisa baca 1 atau 2 lembar, yaitu 4 halaman. Insya Allah dalam 1 bulan kita bisa menyelesaikan 1 Al-Quranul Karim. Berarti 1 hari kita bisa mendapat 1 juz. Kalau ini intensif kita lakukan sebagai wirid, sebagai bentuk adab dan akhlak kita terhadap Al-Quranul Karim. Termasuk juga kita harus mendahulukan Al-Quran. Jangan cuman Al-Quran letaknya doang di atas lemari tinggi. Bukan itu namanya mendudukkan Al-Quran, tidak. Walaupun taruh di meja, tapi selalu kita datangin, kita baca. Bukan sampai juga Al-Quran dihormati, dikasih bungkus kain, Masya Allah taruh, tapi disimpan, dibukanya setahun sekali. Bukan seperti itu. Beradab dan juga menghargai Al-Quranul Karim. Kemudian tadi poin yang kelima, yaitu etika berakhlak terhadap sesama manusia. Ini nanti yang akan berlanjut. Ini akan berlanjut dengan akhlak-akhlak dan etika yang kembali kepada pribadi sesama muslim.
Secara global, yang pertama, sesama manusia yang paling kita utamakan dan yang paling tinggi tingkatannya adalah orang tua. Adalah orang tua. Ini akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap sesama. Ketika kita berbicara tentang al-walidain, kedua orang tua, luar biasa. Di dalam agama tidak ada kedudukan yang Allah berikan kedudukan sangat tinggi, melebihi daripada kedudukan kedua orang tua. Sehingga Allah Ta'ala mensejajarkan bentuk bakti seorang hamba setelah berbakti kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan pentingnya atau tingginya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan oleh Allah. Wa qadha artinya adalah amrun minallah, perintah dari Allah agar kita tidak beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa qadha amrun minallah, kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk berbakti yang tertinggi, yang kedua setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Karena siapapun dari kita berada di atas muka bumi sekarang ini, gak ada yang keluar dari batu, dari pohon, semuanya dari orang tua. Akankah kita melupakan asal usul kita? Akankah kita melupakan jasa daripada kedua orang tua kita? Sebagaimana dikisahkan di dalam salah satu riwayat, ada salah seorang di zamannya Abdullah ibnu Umar. Beliau salah seorang yang datang dari Yaman. Datang dari Yaman dengan menggendong ibunya. Bayangkan, datang dari Yaman ke Mekah pada waktu itu menggendong ibunya. Ketika dia datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar, datangnya dia ke Mekah itu untuk menjalankan ibadah umrah dan haji. Dia tanya kepada Abdullah bin Umar, wahai bin Umar, dia ceritakan, saya datang dari Yaman dan saya ini jadi tunggangan ibu saya. Kemana saja, mau apa saja, ibu saya itu di atas punggung saya. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar dengan tujuan dia ingin berbakti lebih lagi untuk sampai minimal mendekati daripada jasa kedua orang tuanya, khususnya seorang ibu. Tujuan dia bertanya untuk seperti itu. Apa kata jawaban Ibnu Umar? Apakah saya, si penanya tadi, apakah saya ini sudah bisa membalas jasa ibu saya atau kedua orang tua saya? Katanya Abdullah bin Umar, ketahuilah, apa yang kamu sudah lakukan semua ini tidak sedikit pun mendekati daripada ngos-ngosannya seorang ibu sekali saja. Bayangkan, seorang ibu ketika ngos-ngosan, gitu kan? Apalagi ketika proses melahirkan, masya Allah, nggak bisa diukur dan tidak bisa dibalas oleh siapa saja. Dan yang mengetahuinya adalah seorang wanita, tentang bagaimana dahsyatnya pengorbanan seorang ibu, dan seorang ibu
wasiatnya sudah sangat populer, sudah sangat masyhur. Ketika dia akan melahirkan, dia cuman menyampaikan wasiat satu saja kepada siapa saja yang ada di sekitarnya, baik itu dokter, bidan ataupun suaminya dan semuanya. Pentingkan anak saya, jangan hiraukan jiwa saya. Itu wasiat seorang ibu. Adakah seorang anak yang siap berkorban untuk ibunya sebagaimana ibunya berkorban untuk dirinya? Langkah. Gak ada. Itu pengorbanan yang tidak bisa dibalas oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Dengan itu Allah Ta'ala memberikan kedudukan berbakti kepada seorang ibu khususnya dan kepada orang tua tingkatan yang sangat tinggi. Apalagi seorang ibu diangkat lebih tinggi tingkatannya oleh Allah daripada seorang bapak 3 kali lipat. 3 tingkatan daripada seorang bapak. Kemudian akhlak yang berikutnya yaitu etika akhlak terhadap non-muslim. Terhadap non-muslim. Di dalam agama, dan ini sekaligus menunjukkan daripada etika, akhlak dan juga kesempurnaan daripada ajaran Islam. Ajaran Islam. Di dalam agama apapun gak diajarkan bagaimana berakhlak, beretika terhadap agama yang lain, gak ada. Tapi di dalam agama Islam diberikan tuntunannya, ada panduannya. Bagaimana kita berinteraksi, berakhlak, beretika terhadap non-muslim. Ada di dalam agama Islam diajarkan. Salah satunya kita tetap dituntut yang namanya baik terhadap non-muslim, siapapun mereka, baik kepada mereka. Berbuat lembut, adil, gak boleh mendolimi, gak boleh mengganggu. Bahkan kalau dia tetangga kita, kita harus perlakukan dan harus berikan haknya selaku tetangga. Gak boleh diganggu. Kalau kita masak masakan lebih, dibagi. Dan dia jangan sampai terganggu dengan aktivitas kita, dengan ritual kita. Sekalipun kita nyetel tilawah misalnya, mau dikencengin, sebelah kita non muslim, gak boleh. Besok-besoknya dia bisa beli sound system gedean lagi nanti. Tidak ada dalam ajaran Islam. Walaupun kita misalnya nyetel tilawah kenceng, ganggu ke sebelah. Dan juga termasuk yang namanya masjid. Masjidnya umat Islam jangan sampai berdampak mengganggu kepada sekitarnya. Termasuk juga suara-suara, teriakan-teriakan tengah malam, bangun, bangun. Masya Allah. Subuh, subuh. Ya Allah. Kadang pakai macam-macam lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Ya Allah. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa, waktu-waktu yang sangat berharga, yang sebenarnya dia isi dengan ibadah kepada Allah, dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah teriak-teriak, malah nyanyi-nyanyi. Subhanallah. Jarang yang baca tilawatil Quran, jarang. Kalau baca juga paling nyetel kaset. Itu pun juga ganggu. Sekitar kita kan gak semuanya umat Islam. Ini adanya di dalam ajaran Islam. Sebagai bentuk kesempurnaan ajaran Islam, bagaimana etika terhadap non-muslim. Gak boleh diganggu, gak boleh diusilin. Apalagi sampai dirampas hartanya, diambil hartanya dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan sekalipun misalnya yang ada pimpinannya non-muslim, kita tetap harus juga ikut selama di dalam kepemerintahan, dan juga tidak yang kembali kepada hal-hal yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, beliau itu baik sekali dengan salah seorang pemuda yang dari orang Yahudi. Baik sekali Nabi kepadanya. Bahkan dia sendiri simpatik terhadap Nabi, dekat terhadap Nabi.
dari beberapa waktu sering kumpul bersama Nabi, ketemu dengan Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi. Dia di dalam hatinya sudah mulai terpaut, terpanggil. Satu waktu sakit ini pemuda. Satu waktu sakit. Ketika sakit ditanya oleh Nabi, kemana itu pemuda yang biasa datang menemui saya, kumpul bersama kita? Sakit ya Rasul. Langsung spontan Nabi datang ke rumahnya. Didatangin. Tetangga, orang baik sama kita non muslim, ketika sakit datangin. Tapi kalau meninggal nggak boleh. Kalau sudah meninggal nggak boleh takziah. Tapi kalau masih sakit datangin, baik di rumahnya atau di rumah sakit datangin. Karena itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia, tetangga, dan juga sekalipun dia non muslim, datangin nggak apa-apa. Apalagi kita bisa mengajaknya ke dalam agama Islam, kesempatan. Jangan lupa, kamu nih sekarang lagi ditegur, diingetin, masuk Islam aja, masuk Islam. Insya Allah kamu cukup mengucap 2 kalimat syahadat dan kamu dipanggil oleh Allah, kamu langsung akan masuk surga. Semua dosa-dosamu akan diampuni, sebagaimana terjadi dengan pemuda Yahudi tadi. Ketika Nabi ajak masuk Islam, dia noleh ke orang tuanya. Karena dia masih ada orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Ati' Muhammadan, silahkan kamu ikuti Muhammad. Dia gembira sekali. Langsung spontan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna annaka Rasulullah. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat ini menyelamatkan kamu daripada api neraka. Subhanallah. Simpati terhadap orang-orang non muslim siapapun mereka. Kita tetap baik, lembut kepada mereka. Kalau mereka enggak ganggu, enggak usil, gitu kan? Tapi kalau mereka udah mulai ganggu, usil sama kita, ada strategi lain. Ada strateginya. Jangan ambil hakim bertindak sendiri, ngumpulin massa, gitu kan? Demo, subhanallah, nggak ada dalam ajaran Islam cara-cara seperti ini, tidak ada. Kemudian yang terakhir, etika yang secara global, secara umum yang ada di dalam agama, dari mulai terhadap Allah sampai yang terakhir, etika akhlak terhadap hewan. Ada nggak ajaran sesempurna agama Islam? Akhlak, etika terhadap binatang, subhanallah. Bukan hanya kepada manusia saja, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk, yang termasuk juga hewan terhadap tumbuhan, semua makhluk. Ini hanya ada di dalam ajaran Islam, etika akhlak terhadap hewan. Salah satunya yang kami jelaskan di dalam pertemuan yang sebelumnya, bagaimana agama Islam menganjurkan agar kita kasih sayang terhadap binatang. Binatang apa saja, sekalipun binatang itu binatang yang najis. Kalau datang haus, kehausan, kita ngelihat dia kehausan, kasih air. Setelah itu usir. Apalagi binatang yang kita piara kemudian kita telantarkan. Kayak punya burung misalnya gitu kan. Punya burung tapi cuman punyanya 1 doang, nggak boleh. Harus sepasang. Kasihan. Jomblo terus tuh burung akhirnya. Kasihan. Harus dicari pasangannya juga. Itu salah satu bentuk caranya. Boleh piara burung silakan, tapi sepasang. Kucing kalau ada yang ngasih, beli nggak boleh, haram. Beli kucing haram, karena termasuk binatang yang diharamkan diperjualbelikan. Tapi kalau datang ke rumah kita piara, kasih makan, kasih minum, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada seorang wanita di zaman Nabi yang Nabi klaim dia jerumuskan dia ke dalam neraka karena mengikat seekor kucing yang sampai mati, nggak bisa makan dan minum. Gara-gara kucing, masya Allah. Ini indahnya agama Islam. Bagaimana etika berakhlak terhadap semua makhluk. Jadi nggak benar kalau ada sampai tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam, tuduhan yang namanya ekstremisme, radikalisme, kekerasan, suka ngamuk, suka mentung, suka demo. Itu dipertanyakan semua, bukan dari Islam. Gak ada.
Gak ada ajaran Islam. Kita bisa lihat bagaimana indahnya Islam, bagaimana damainya Islam, lembutnya Islam, kasih sayang, itulah agama Islam. Jadi ketika keluar daripada koridor yang ada dalam ajaran Islam, dipertanyakan. Walaupun semuanya tujuannya katanya untuk membela agama Islam, mendirikan negara Islam, untuk mendukung dan seterusnya, tapi cara-caranya, jalurnya yang mereka tempuh, yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Islam, Islam lepas tangan dari semuanya. Karena Islam adalah agama yang berakhlak, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang lembut, agama yang punya tuntunan, tatanan, dan seterusnya. Inilah agama Islam. Jadi kita selaku muslim, muslimah harus bisa waspada zaman sekarang. Karena kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang sudah komitmen di dalam sunnah, yang ditunjukkan dengan pakaian-pakaian yang sudah syar'i, kita paling mudah dituduh dari kelompok-kelompok yang ekstremisme tadi. Bahkan paling gampang sekarang, kalau udah ngelihat pakai jenggot, bajunya rapi, panjang, kemudian celananya cingkrang, gampang ISIS. Yang lebih bahaya lagi, yang sedih juga, kalau udah ngelihat hidungnya mancung, wah ISIS banget nih berarti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Karena kita paling mudah dituduh ISIS. Jangan lupa, kita akan selalu jadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, dan juga dari orang-orang Syiah. Kita paling mudah dituduh oleh ISIS, dijadi ISIS. Kalau dituduh yang lain, kita dituduh Syiah, nggak bakalan. Sekarang kita jadi sasaran, dan dituduhnya oleh dua kubu yang tadi. Mohon maaf, dari orang-orang Sufi klasik, dan juga dari mereka-mereka orang-orang Syiah yang sengaja sekarang mengekspos kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang komitmen di dalam sunnah, yang pakai jenggot, yang cingkrang, yang pakaiannya rapi, panjang, jilbabnya sempurna. Tuh ISIS katanya. Subhanallah. Padahal gak ada, sama sekali kita jauh, gak benar. Jadi kita perlu waspada, perlu hati-hati. Dan kita juga harus punya komitmen. Dan kita sudah tahu dengan Islam yang tadi, kriterianya yang jelas, kita harus tunjukkan Islam kita, agar kita juga tidak termasuk oleh yang dituduh oleh mereka. Jangan kita sendiri malah menunjukkan cara-cara seperti itu. Tidak benar. Malah akan mencoreng, merusak daripada Islam kita. Dengan segala macam mereka caranya. Diblokirlah websitenya, ntar nanti yayasan-yayasannya dipantau, sekolah-sekolahnya nanti akan dimonitor. Dan juga sampai sekarang ada beberapa toko-toko yang kemarin-kemarin jual jilbab panjang sama nikopnya, sama cadarnya, gak berani jual sekarang. Subhanallah. Takut dari kelompok mereka katanya. Subhanallah. Ini baru dengar kabar kami tadi gitu kan. Ada orang dekat kita yang lagi biasa belanja di sono, beli jilbab sama cadar gitu kan. Sekarang kok udah gak jual, Bu? Takut, Bu. Takut katanya. Subhanallah. Sampai opininya luar biasa. Jadi kembali kepada poin yang tadi, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang komitmen di dalam sunnah, kita yang paling mudah dituduh dengan hal-hal yang tadi dari dua kelompok, yaitu orang-orang Sufi dan juga dari orang-orang Syiah yang menuduh kita daripada kelompok-kelompok yang tidak benar, naudzubillah min dzalik. Tetapi kembali kepada kitanya, jangan lupa, kalau kita kembali kepada Islam yang benar, Islam yang seutuhnya, Islam yang memiliki kriteria yang tadi, insya Allah tuduhan-tuduhan mereka semuanya mental, gak benar. Tidak benar. Ada pokok-pokok prinsip yang utama yang kembali kepada kepribadian setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, seorang muslim dan muslimah dituntut punya predikat atau punya satu akhlak etika yang namanya
berlaku benar atau jujur. Ini yang pertama. Jadi ada beberapa predikat-predikat yang pokok, yang inti, yang harus selalu dipegang oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu as-sidqu. As-sidqu, lawannya al-kadzib. Lawannya al-kadzib. Kejujuran termasuk sifat yang boleh dikatakan sangat langka. Sudah sangat langka zaman sekarang. Apa kejujuran maknanya sebenarnya? Kejujuran termasuk tingkatan yang cukup tinggi. Orang-orang yang jujur punya tingkatan yang sangat tinggi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringkat kedudukan bagi orang-orang yang jujur, as-siddiq, setelah tingkatan para nabi dan rasul. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Mereka-mereka orang-orang yang komitmen di jalan Allah, di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, Allah akan berikan nikmat kepada mereka sebagaimana Allah berikan nikmat kepada para nabi dan rasul, dan juga kepada orang-orang as-siddiqin. Sangat tinggi sekali derajatnya. Tetapi as-siddiq tidak mudah. Makanya tingkat tinggi, level tinggi, caranya, usahanya sangat berat dan panjang. Karena as-sidqu artinya adalah sinkronisme, sejalan, muwafaqatud al-batin wad-dhahir. Adanya sinkronisme antara yang batin dengan yang zahir. Itu jujur. Yang kedua, muwafaqatul qauli wal amal. Ada sinkronisme antara ucapan dengan amalnya, enggak asbun. Yang ketiga, muwafaqatul khabari wal waqi'. Ada sinkronisme antara informasi dengan realita, enggak ngagul. Itu as-sidq. As-sidqu sifat yang luar biasa. Ada sinkronisme yang benar-benar pada diri seorang muslim dan muslimah. Seseorang dikatakan jujur ketika dia benar-benar sejalan antara keimanan yang dia nyatakan dengan amal yang dia lakukan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Seandainya mereka adalah orang-orang yang jujur beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang membuktikan di dalam amalnya. Itulah orang-orang jujur. Kejujuran dituntut bagi setiap muslim dan muslimah. Allah memberikan gelar bukan hanya as-siddiqin, tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menerangkan as-sadiqina was-sadiqat. Orang-orang yang jujur dari orang-orang laki dan juga orang-orang perempuan. Kemudian yang kedua di dalam sifat yang pokok, yang prinsip yang dituntut bagi setiap muslim dan muslimah, sifat adil, al-adlu. Kalau tadi jujur, yang kedua al-adlu. Ini sifat-sifat kepribadian seorang muslim. Maknanya adil di sini bukan buat mereka yang punya poligami saja, tidak. Bukan adil ini, tidak. Tapi adil dalam artian di sini yang kembali kepada balancing, seimbang, sejajar dalam segala hal, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Itu maknanya adil di sini. Jadi kalau timbangan dia sejajar, nggak berat kanan dan nggak berat ke kiri, tidak berat ke kanan dan juga tidak berat ke kiri. Di dalam Al-Quran, kalimat adil ini atau balancing yang sejajar ini diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu sifatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagai umat wasatan.
sebagai umat yang wasatan, yang tengah-tengah, umat yang tengah-tengah. Tidak ada sifat yang ghulu, berlebih-lebihan, pengkultusan dan seterusnya, dan juga tidak ada yang sifatnya melecehkan, meremehkan. Sejajar dalam artian semuanya tunduk patuh terhadap panduan dan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu adil. Itu yang namanya adil, yang dituntut bagi setiap muslim dan muslimah untuk adil terhadap dirinya. Jangan cuman dipakai untuk ibadah saja. Tidak, harus adil. Sekali-sekali jalan-jalan ke puncak, sekali-sekali dibuat olahraga, berenang, mancing, adil. Karena buat diri kita juga ada haknya. Selain hak untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ada juga haknya untuk tidur, makan, kumpul sama keluarga, adil. Jangan ibadah terus di masjid kagak pulang-pulang. Masya Allah, tidak tepat, dia tidak adil. Itulah pribadi seorang muslim yang dituntut untuk bisa menjalankan beberapa pokok-pokok prinsip akhlak-akhlak yang utama. Yang ketiga, pribadi seorang muslim harus ditunjukkan berbeda dengan semua kelompok, golongan, bahkan semua agama. Seorang muslim punya kepribadian yang spesial, berbeda. Seorang muslim punya karakter yang spesial, berbeda dengan aliran agama kelompok yang lain. Seorang muslim punya kepribadian, metode yang juga berbeda. Yang pertama, karakternya berbeda, kemudian prinsipnya berbeda, dan yang ketiga, metodenya berbeda. Jadi seorang muslim harus tampil berbeda di dalam 3 poin yang tadi: karakter, prinsip, dan juga metode. Ini seorang muslim dan muslimah. Prinsip apa seorang muslim yang berbeda? Dia bisa komit di dalam agamanya, komit di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dia tunjukkan agama Islam yang seutuhnya. Kemudian yang kedua, dalam karakternya dia menunjukkan seorang muslim yang berbeda dengan agama yang lain. Sosialnya paling ke depan, kasih sayangnya juga paling ke depan. Kemudian hal-hal yang lainnya, karakternya menunjukkan karakter seorang muslim yang berbeda dengan aliran dan agama yang lain. Metodenya pun juga beda. Jangan ikut-ikutan, jangan terbawa oleh opini dan yang lainnya. Punya metode, benar-benar metode yang islami. Ketika kita ingin coba menyampaikan ajaran Islam, mengajak kepada sunnah, seorang muslim punya metode yang tepat, punya cara yang benar, yang membawa simpatik bukan malah antipati. Bagaimana dia mengajarkan agama, menunjukkan, mengajak, merangkul. Bawakanlah kepada mereka itu cahaya sunnah. Bawakanlah kepada mereka keindahan agama Islam, kelembutan agama Islam, perhatiannya agama Islam kepada mereka. Bukan dikit-dikit nyalain, sedikit-sedikit diklaim, kemudian dan seterusnya, tidak. Bawalah cahaya, bawalah kebenaran, rangkul mereka. Jangan sampai kita mudah menghakimi mereka. Itu bukan ajaran Islam, bukan metode yang tepat, bukan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada salah satu pedoman yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Di dalam salah satu ungkapannya beliau mengatakan, Ahlus sunnah arhamun nasi bil khalq wa akrabuhum ilal haq. Ahlus sunnah a'lamuhum bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling terdepan di dalam mengetahui tentang kebenaran, dan mereka adalah orang yang paling depan di dalam berkasih sayang terhadap sesama makhluk. A'lamuhum bil haq wa arhamuhum bil khalq. A'lamuhum
orang yang paling berilmu, tahu dengan kebenaran, itu orang ahli sunnah, dan orang yang paling penuh kasih sayang. Jadi gak ada ahli sunnah yang bengis, tuh gak ada. Gak ada ahli sunnah yang mukanya selalu berlipat 7, gak ada. Ahli sunnah yang suka misalnya gangguin orang, gak ada. Dipertanyakan ahli sunnahnya. Karena ahli sunnah sudah jelas mereka-mereka yang paling depan di dalam menjalankan kebenaran. Dilihat mukanya udah Masya Allah berseri-seri mukanya. Senyum terus walaupun lagi nahan sakit gigi gitu kan. Senyum, ya Allah. Itu ahli sunnah. Senyum kepada siapa saja, yang penting senyum ada tujuannya jelas. Jangan ntar berdiri depan pintu rumah senyum sendiri, lama-lama dicurigain. Dicurigai. Tebarkan senyum, tidak apa-apa. Karena senyum juga termasuk sedekah. Sedekah paling murah, paling gampang, gak ada modalnya. Itulah agama Islam, itulah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, termasuk daripada akhlak pokok prinsip pribadi seorang muslim dan muslimah, lembut. Seorang muslimah lembut. Ya Allah, gak ada orang Islam yang galak tuh, gak ada. Ahli sunnah wal jamaah yang galak gak ada. Pakainya baju koko, peci putih, Masya Allah, ada serban, yang dipegang pentungan. Allahu Akbar, Subhanallah. Ahli sunnah dari mana itu? Apalagi yang gedean lagi, yang dipegang senjata, yang dipegang pedang, yang dipegang ngebom. Subhanallah. Ahli sunnah dari mana? Ajaran Islam dari mana? Walaupun misalnya gak pakai peci, bajunya rapi, yang penting subhanallah, yang dipegang Al-Quran, yang dipegang buku hadis misalnya. Allahu Akbar, indahnya. Itu adalah ajaran Islam, tuntunan Nabi SAW. Jadi jangan dilihat karena tujuannya membela Islam. Tunggu dulu, gimana caranya? Karena yang selalu banyak menjadi koreksi, yang selalu banyak gagal dan tidak tepat di dalam caranya, di dalam masalah kaifiyahnya. Termasuk yang beribadah juga. Banyak mereka-mereka yang mengeklaim sudah beribadah, sudah menjalankan amal soleh, tetapi yang bermasalah, yang paling prinsip, caranya gimana? Benar tidak? Itu yang paling pokok. Termasuk mereka juga membela agama Islam, membela Rasul SAW, caranya gimana? Tepat apa tidak? Itu yang banyak salah di dalam prakteknya. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, Innallaha rafiq. Allah itu lembut sekali, Masya Allah. Apa bukti lembutnya Allah? Tidak ada seseorang yang sabar atau siapapun melebihi daripada kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Siapapun mereka. Kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang Dzat, yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang wahid, kemudian disekutukan oleh hambanya. Bayangkan. Tapi Allah tidak marah. Tidak langsung spontan Allah berikan ancaman sekaligus, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya ketika Fir'aun ditanya siapa Tuhan itu, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi, yang maha tinggi. Fir'aun mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Musa dan Harun ketika untuk mengajak Fir'aun? Ya Musa Harun wa qula lahu qawlan layyinan. Subhanallah. Ya Musa dan Harun, ketika kamu akan mengajak Fir'aun, sampaikan kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang lembut. Subhanallah. Ini agamanya Allah.
agama Islam, kepada Fir'aun yang mengatasnamakan dirinya sebagai Allah. Tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, sampaikan kepadanya perkataan-perkataan yang lembut. Dan Allah juga masih mengatakan seperti itu kepada Fir'aun. Bagaimana kasih sayang Allah kepada kita ketika kita mengatakan Allah Subhana Rabbiyal A'la. Kita yang mengatakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, otomatis Allah akan cinta, akan lebih kasih sayang. Allah akan lebih memberikan maaf kepada kita yang sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun juga akan lemah lembut kepada kita. Berarti kita seorang muslim, seorang muslimah harus tunjukkan juga lemah lembut kepada siapa saja. Sifat lemah lembut sangat identik dengan ajaran Islam, ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sifat yang berikutnya, sedikit lagi. Sifat yang berikutnya yaitu tawadhu, dengan rendah hati. Itu sifatnya orang muslim, seorang muslimah. Jangan takabur, jangan membusungkan dada, jangan menonjolkan diri, dan seterusnya. Tapi seorang muslim dan muslimah harus tawadhu. Allahu Akbar, indahnya ketika muslim yang satu dengan yang lainnya saling merendahkan diri, saling lemah lembut, perhatian, selalu bermuka seri, masya Allah, aman di mana aja, nggak bakalan, nggak perlu sama hansip lagi, nggak perlu ada pos kamling, nggak perlu ada apa saja, subhanallah, udah tentram semuanya, karena hati-hati semua dari orang-orang yang ada semuanya sudah bersih. Yang ditampilkan dari mukanya yang selalu senyum, lemah lembut terhadap siapa saja, rendah hati terhadap, masya Allah, indah. Dan kondisi ini, keadaan seperti ini hanya ada di zaman Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Subhanallah. Satu kehidupan nuansa yang luar biasa sangat indah, persaudaraan yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa, kelembutan yang ada di antara mereka luar biasa, subhanallah. Bagaimana persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor ketika dipersaudarakan oleh Rasul, Allahu Akbar, yang terjadi di kota Madinah gak akan pernah terjadi di dalam sejarah. Ketika Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, orang-orang Ansor bagaimana merespon persaudaraan tadi, sampai-sampai mereka tunjukkan persaudaraannya di dalam hal-hal yang sangat urgen. Ketika orang-orang Ansor, mereka itu memiliki istri lebih dari satu, ada yang dua, ada tiga. Orang Muhajirin yang datang dari Mekah tidak bawa istrinya, mereka sampaikan kepada saudaranya Muhajirin, silahkan pilih istri saya, yang mana yang kamu mau. Masya Allah. Kira-kira ada nggak zaman sekarang begitu? Boro-boro mau milih pak, nyari aja susah pak ya. Rintangannya susah banget, ya Allah. Itulah persaudaraan, itulah nuansa kehidupan luar biasa. Selama mereka kembali kepada Islam yang seutuhnya, kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya yang benar dan tepat, subhanallah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ketika mereka benar-benar kembali kepada Allah dan Rasulnya, keberkahan di atas muka bumi yang datang dari langit dan juga dari dalam bumi. Apa kita nggak iri? Apa kita nggak berharap? Apa kita tidak punya obsesi untuk sampai terbentuk kehidupan masyarakat yang luar biasa seperti itu? Mudah-mudahan semua sahabat Al-Ihsan menjadi pilot project, menjadi toladan, menjadi cermin dari semua masyarakat yang ada. Insya Allah dari semua sahabat Al-Ihsan bisa masuk bermasyarakat di mana saja, menunjukkan Islam yang seutuhnya, Islam yang penuh dengan kelembutan, Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, karena masih panjang, insya Allah kita lanjutkan dalam
pertemuan yang akan datang. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, falyatafaddal, silahkan. Silakan pertanyaan untuk Bapak pertama di depan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai akhlak secara horizontal hubungannya dengan sesama manusia. Ya, Pak. Menjelaskan adab kita terhadap non muslim. Ya. Kalau non muslim sakit, itu kita masih diwajibkan untuk menengok. Ya. Adab kita meninggal itu seperti apa? Apakah kita masih boleh mendoakan kesembuhan dia atau yang seperti apa? Kemudian yang kedua, kalau sudah meninggal, kalau sudah tadi bilang tidak boleh didatangi. Takziah. Boleh didatangi. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana akhlak ketiga kita terhadap non-muslim ketika sesama manusia dan ketika dia bukan di dalam kondisi sakit, ketika sehat sudah jelas, interaksinya sudah jelas, yaitu dengan panduan utama yang ada di dalam agama selama kaitannya dengan masalah sosial masyarakat, kaitannya dengan masalah persaudaraan sebagai anak bangsa. Kita selaku muslim harus bisa menjadi toladan bagi mereka. Karena apa? Karena kita mayoritas. Karena agama Islam agama yang paling benar. Kita harus bisa menjadi cermin bagi mereka. Tapi ketika masuk di dalam ritual ibadah, lakum dinukum waliyadin. Di dalam poin ketika dia sakit, kita boleh menjenguknya, tidak apa-apa. Walaupun kita sekaligus mendoakan kesembuhan, tidak apa-apa. Sebagai bentuk kita juga peduli kepada mereka. Apalagi kalau kita bisa misalnya mengingatkan dia, mengajak dia dalam kondisi-kondisi tertentu tentunya, gitu kan? Bisa mengajak dia terhadap agama Islam. Sangat baik dan bagus sekali. Minimal dengan datangnya kita ke sana itu sudah suatu hal yang luar biasa. Berikan simpati kepada mereka. Karena sekarang yang ada, kondisi yang ada malah sebaliknya. Orang-orang non-muslim yang rajin mendatangin orang-orang muslim yang sakit, khususnya yang ada di rumah sakit. Mohon maaf, ini kami dapat info yang sangat tepat sekali. Apa artinya? Akurat. Informasinya pasti dari beberapa dokter-dokter yang kebetulan kami punya pengajian dengan mereka. Mereka menginformasikan orang-orang non-muslim itu datang keliling ke tempat-tempat orang-orang muslim yang sakit, khususnya yang tidak mampu. Gitu. Mereka saja bisa, kenapa kita tidak, gitu kan? Apalagi kita sebagai muslim yang mayoritas dan juga teladan bagi agama apa saja yang ada. Tapi ketika mereka meninggal, hari meninggalnya kita tidak boleh hadir. Karena apa? Karena acara meninggalnya non-muslim banyak diikat oleh ritual-ritual ibadah yang terkait dengan mereka. Berarti kita harus menghindar. Tapi kalau mau datang setelah beberapa hari meninggalnya, misalnya sebagai bentuk karena tetangga, boleh-boleh aja. Tapi kalau takziah pada waktu hari meninggalnya, kita tunda dulu. Lalu apa yang kita ucapkan? Apa kita doakan? Mudah-mudahan Allah mengampuni dia, dikasih tempat. Ya tidak juga. Paling tidak ya sebagai tetangga misalnya, gitu kan? Saya sebagai tetangga baru bisa datang hari ini. Baru bisa datang hari ini. Dan selanjutnya bahasa-bahasa yang kita bisa sampaikan dengan tidak perlu mendoakannya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Ada ibu. Silakan ibu, ada yang mau ditanyakan ibu? Silakan. Silakan ibu, iya silakan ibu. Iya.
Siapa Ibu? Baik, terima kasih. Yang pertama tentang bagaimana menghadiri undangan pernikahan non-muslim. Yang perlu kami garis bawahi dan juga perlu kita ketahui bersama, pernikahan zaman sekarang nampaknya secara umum, kita bicara yang umat Islam saja ini, masih banyak pernikahan-pernikahan yang dalam tanda kutip kita perlu waspadain, perlu hati-hati. Itu pernikahan umat Islam. Pernikahan umat Islam. Yang pertama, kami sangat sedih sekali mendengar kabar, dan kebetulan kami juga diundang, dan ala kulli hal kami gak hadir. Menjadi hal biasa ketika waktu acara pernikahan memajangkan foto yang namanya prawedding. Subhanallah, sedih sekali. Ini dilakukan bukan orang-orang biasa ternyata, oleh tokoh-tokoh juga, dalam tanda kutip tokoh umat Islam. Dengan bangganya dipasang, disandingkan sebelum akad nikah pasangannya, ya Allah. Yang kedua, masih banyak di dalam pernikahan-pernikahan umat Islam yang tidak bisa mengkondisikan antara yang hadir itu laki dengan perempuan. Semuanya kayak gado-gado, campur, tahu campur, es campur. Subhanallah. Itu juga menjadi salah satu catatan bagi kita. Yang ketiga, yang ini udah luar biasa. Kalau ada yang seperti ini, hendaknya kita menghindarinya. Di dalamnya ada yang namanya musik-musik. Naudzubillah min dzalik. Ini umat Islam, Ibu. Acara umat Islam, sebagian ulama bahkan menjadi salah satu tadi prinsip seorang muslim bisa menunjukkan, karena kehadiran dia paling tidak adalah mendukung acara tersebut. Kehadiran dia dengan pakaian yang rapi seperti itu misalnya akan dilihat oleh orang banyak. Ibu itu yang syar'i aja hadir. Ketika ada acara-acara seperti yang tadi, subhanallah, kita tunjukkan, toh hadir itu bisa pada hari setelahnya juga bisa kok Ibu. Iya kan? Bukan harus pada hari itu. Apalagi acaranya non-muslim. Jadi perlu Ibu coba garis bawahi dan juga direnungkan kondisi yang ada. Pernikahan masih banyak yang perlu dikoreksi. Salah satunya yang kami isi di dalam lembaga prawedding itu, kita berikan tuntunan, kita berikan panduan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir tentang tata cara bagaimana pelaksanaan pernikahan yang paling tidak mendekati kepada pernikahan yang Islami. Yang kedua, sufi, ya baik. Sebenarnya terminologi sufi itu termasuk terminologi yang baru. Di dalam agama Islam tidak mengenal yang namanya sufisme. Di dalam Islam dikenal hanya dengan metode yang namanya tazkiyatun nafs. Karena sufi punya metode dan juga punya target bagaimana untuk mencari yang namanya kesucian jiwa, kebersihan jiwa. Tapi metode dan cara-caranya mereka lebih banyak kepada metode-metode yang digabungkan. Ada yang Islami, ada yang Hinduisme, ada yang non-Muslim dan yang lainnya. Jadi campur aduk di dalamnya. Jadi kembali kepada pokoknya, agama Islam tidak mengenal yang namanya sufiisme. Itu yang kami ketahui. Wallahu a'lam. Silahkan ada yang lain, fadhal. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, bagus sekali. Intinya siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tidak ada yang sempurna, siapapun mereka. Dan yang kedua, tidak ada satupun daripada manusia itu yang tidak bersalah. Karena semuanya adalah Bani Adam, semuanya adalah keturunan Adam, dan semuanya rentan beresiko di dalam berdosa dan bersalah. Sekalipun seorang ibu yang Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi daripada seorang ayah, 3 kali lipat daripada seorang ayah. Lalu bagaimana sikap kita, cara kita menghadapi ketika mendapatkan karakter, tipikal, sifat seorang ibu yang menurut kita nampaknya tidak pas? Yang pertama, mungkin kita tetap harus bersabar, karena itu juga bisa jadi ujian, cobaan buat kita. Yang kedua, usaha, upaya yang bisa dan selalu jangan putus-putus kita selalu lakukan, kita berdoa kepada Allah. Doain, mudah-mudahan bisa berubah, bisa menjadi atau mendapatkan hidayah, bisa jadi lembut. Jangan putus asa, karena yang bisa merubah, membolak-balikkan, menggerakkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit pun ada keraguan tentang kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini mungkin yang cukup berat, tunjukkan kepadanya kita akhlak, budi pekerti, bakti yang sangat maksimal. Apalagi kadang-kadang kalau kita misalnya dibedakan dengan yang lain, karena kita sudah sunnah, karena kita sudah ini dan seterusnya, tunjukkan kita paling bakti kepadanya. Kalau perlu minta mandi, mandiin, misalnya gitu kan. Kalau perlu dimandiin, gak apa-apa. Yang penting sama jenis, perempuan sama perempuan gitu kan. Tapi kalau laki-laki ada batasnya. Itu poin yang ketiga. Tunjukkan akhlak kita, akhlak yang paling bagus, yang paling bagus, paling sempurna, dan bakti kita yang paling berbeda dengan yang lain. Kemudian yang keempat, kalau memang bisa diajak komunikasi, kita coba dikit-dikit komunikasi. Atau mungkin misalnya kalau bisa baca, kita kasih buku. Kalau misalnya mau diajak ke majelis taklim, ke kajian, kita ajak. Kita kalau perlu diservis, kasih hadiah, bawain oleh-oleh, terus dikasih hal-hal yang sifatnya bisa meluluhkan hatinya, gitu kan? Bisa meluluhkan hatinya. Jadi jangan putus asa, karena kalau sampai kita juga jauh, kapan kita mau berbaktinya? Kapan kita mau tunjukkan kita menjadi anak yang soleh atau solihah, gitu kan? Gitu. Jangan putus asa, sabarin, jangan ditimpalin, ditimpalin. Karena dengan semakin kita bisa sabar, semakin besar pahala kita. Semakin besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera berikan hidayah bagi kita semuanya, dan juga bagi orang tua kita, anak-anak kita, semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang menjadi anak yang dzurriyyah solihah, yang semuanya akan menjadi harta warisan peninggalan kita yang paling berharga, yaitu anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang sudah kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berikan istiqomah kepada kita di dalam Islam dan iman sampai akhir hayat kita nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal was sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini dengan izin serta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari yang cerah, yang penuh dengan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah sama-sama kita menikmatinya, merasakannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia anugerah yang telah diberikan kepada kita. Karena sampai kapanpun, sebesar apapun usaha upaya yang kita lakukan, kita tidak akan mampu dan bisa untuk menandingi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menandingi karunia nikmat Allah ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah ta'ala akan selalu dan tak henti-hentinya dengan anugerah karunia-Nya kepada kita. Walaupun kita tidak bersyukur kepada Allah, sekalipun kita juga bermaksiat kepada Allah, Allah tetap dengan anugerah karunia-Nya kepada kita. Tentunya kita harus tetap dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dan seluruh anugerah karunia yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita. Karena bersyukur kepada Allah, termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, adalah kelompok yang paling sedikit, kelompok yang sangat sedikit. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam salah satu firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, ta'lim kita di dalam materi tentang dinul Islam, tentang akidah tentunya yang termasuk di dalamnya yaitu dinul Islam. Setelah kita sudah cukup jauh sama-sama kita mempelajari, mengkajinya, memahami, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu, poin-poin materi yang sebelumnya
yang sudah kita sama-sama pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita buktikan, realisasikan di dalam kehidupan kita, khususnya tentang dinul Islam yang menjadi pokok pondasi awal yang memberikan pembedaan kualitas Islam seseorang ketika dia mengenal Islamnya dengan seutuhnya. Poin yang pertama dan yang utama yang sudah kita pelajari, yaitu ketika kita mengenal Islam, kita tahu mengapa kita beragama Islam, serta juga poin-poin yang lainnya. InsyaAllah pada hari ini kami akan bawakan salah satu tema yang juga berkaitan dengan dinul Islam, yaitu tentang kepribadian seorang muslim atau etika akhlak seorang muslim dan juga tentunya seorang muslimah. Karena ini juga sebagai rangkaian daripada materi yang sebelumnya, yaitu materi yang masuk di dalam materi besar tentang dinul Islam. Mudah-mudahan Islam kita semakin meningkat, semakin berkualitas, bisa menjadi imun, bisa memiliki antibodi, sehingga Islam kita tidak mudah masuk angin. Islam kita tidak mudah terbawa oleh arus iming-iming dan seterusnya. Salah satu poin yang juga harus perlu kita ketahui, bagaimana tentang kepribadian. Bagaimana pribadi seorang muslim sebenarnya? Dalam arti yang lain, apa etika akhlak seorang muslim dan juga seorang muslimah tentunya. Di dalam poin ini kami bagi dalam dua poin yang besar. Yang pertama, bagaimana sih membentuk kepribadian seorang muslim dan seorang muslimah? Bagaimana caranya agar kita bisa masuk di dalam kelompok komunitas yang benar-benar membawa etika muslim, yang benar-benar membawa predikat seorang muslim dan muslimah? Apa kiat yang pertama? Apa langkah yang pertama agar kita bisa benar-benar menjadi seorang muslim yang seutuhnya? Yang kedua, kita nanti akan bahas tentang, yaitu yang menjadi pokok prinsip utama akhlak etika seorang muslim dan muslimah. Poin yang pertama, bagaimana kiatnya di dalam membentuk pribadi, atau bagaimana kita mencetak kader-kader Islam, bagaimana kita mencetak generasi-generasi Islam yang memiliki pribadi muslim, yang memiliki predikat etika akhlak seorang muslim. Yang pertama dan yang paling utama, yaitu dengan belajar atau berilmu atau menuntut ilmu. Ini menjadi kunci dari seluruh kebaikan. Menuntut ilmu menjadi kunci, menjadi modal, menjadi motor dari semua kebaikan. Mustahil seseorang akan bisa menuju sampai kepada target kebaikan dunia dan juga khususnya kebaikan akhirat tanpa melalui ilmu. Dan ilmu di sini yaitu ilmu syar'i tentunya, yang berdasarkan sumbernya dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena tanpa ilmu mustahil seseorang akan bisa mencapai target, akan sampai kepada tujuan, akan mendapatkan yang tepat dan yang benar. Tanpa ilmu, dia bagaikan berada di dalam kegelapan. Tanpa ilmu, bagaikan dia keder, jalan tidak akan jelas. Tanpa ilmu,
dia akan selalu mendapatkan kesalahan. Dan yang paling berbahaya, tanpa ilmu seseorang akan beramal dengan amalan yang akan mengantarkan amalnya sia-sia dan bisa sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama dan yang paling utama di dalam membentuk kepribadian, membentuk kader generasi muslim dan muslimah, yaitu untuk setiap muslim untuk membekali dirinya dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu, gak ada habis-habisnya, tidak henti-hentinya. Kita selalu belajar